pertaruhkan. Bagi saya, Gibran bukan representasi anak-anak muda. Anak muda bukan soal usia. Anak muda adalah soal nilai dan keberpihakan. Anak muda adalah soal ia mampu menegakkan hukum, demokrasi, dan konstitusi. Anak muda adalah anak petani di desa-desa. Anak pemuda adalah anak nelayan di tiap pesisir. Anak muda bukan sekedar anak pejabat. Anak muda bukan sekedar anak presiden. Anak muda bukan sekedar anak bisnismen yang bisa memanfaatkan kekuasaan ayahnya untuk menaiki tampuk kekuasaan selanjutnya. Gibran bukan perwakilan anak-anak muda. Ia adalah perwakilan anak presiden yang menggunakan kekuasaan oligarki untuk menginjak-injak kedaulatan rakyat. Ia adalah cerminan betapa zalimnya penguasa menggunakan hukum dan konstitusi untuk kemudian membuat rakyat seakan-akan tidak bisa bersuara. Dia adalah cerminan buruk bagaimana kita pernah mempercayai seorang pemimpin yang dulunya kita anggap sebagai harapan baru. Hari ini pemimpin yang sama yang membunuh harapan itu. Hari ini pemimpin yang sama yang membunuh demokrasi. Hari ini pemimpin yang sama yang menginjak-injak konstitusi. Masihkah kita percaya pada Jokowi? Masihkah kita percaya pada Jokowi? Masihkah kita percaya pada Jokowi? Banyak orang yang kemudian merasa bahwa hari ini masyarakat Indonesia seakan-akan tidak bisa bergerak. Mahasiswa katanya melempem, tidak bisa bersuara. Anak-anak muda katanya lebih tertarik gemoy-gemoy di TikTok. Sepakat kawan-kawan? Banyak orang yang meremehkan kekuatan anak-anak muda. Anak-anak muda hanya diharapkan sebagai 52% pendompleng suara di pemilu. Padahal anak muda seharusnya menjadi subjek. Di tangan kita lah 20, 30, 40 tahun lagi republik ini akan kemudian dipegang. Di tangan kita lah 20, 30, 40 tahun lagi republik ini kemudian akan dipertahankan. Di tangan kita lah nilai-nilai tentang demokrasi, nilai-nilai tentang hukum, nilai-nilai tentang konstitusi harus dipertahankan. Kawan-kawan, yang menderita oleh karena oligarki bukan cuma kita para mahasiswa. Yang menderita oleh karena oligarki bukan cuma orang-orang yang kemudian menjadi korban demokrasi. Para buruh setiap hari